Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai laporan bisnis kami dengan anggota saya sendiri Ristiani dan rekan saya Andelia Lisa Pandeti, Angelita Desti Alpetri Handayani Sumadi, Ulparama Justisia, dan yang terakhir yaitu Vanessa Anastasia. Kemudian yang pertama kami akan membahas mengenai aplikasi teori bisnis dan politik. Kemudian dapat dilihat bisnis model kanvas kami yang terdiri dari adapun key partners terdiri dari reseller merch K-pop, grup order, gudang penyimpanan barang, soundstore.id, dan Boranuna. Key activities terdiri dari warehouse, merch K-pop, beauty, dan fashion. Key researches terdiri dari reseller yang terpercaya, partner kerja yang kompeten, media pemasaran yang strategis. Kemudian value proposition terdiri dari sebagai solusi untuk mencari merch, beauty, dan fashion K-pop dengan harga termurah dan terjangkau serta terpercaya. Kemudian barang-barang berkualitas dan original. Kemudian customer relationship terdiri dari membantu pencarian dan pengurusan barang K-pop, merch, fashion, dan lain-lain. Kedua yaitu harganya murah, terjangkau, dan prosesnya juga cepat. Channels yaitu dapat dicari di media sosial yaitu yang terdiri dari Instagram, Twitter, dan Facebook dengan username together.id. Customer segments kami yaitu penggemar K-pop secara global. Kemudian cost structure yaitu sewa warehouse di Korea dan Jepang, pembelian barang pre-order, kas perusahaan, dan sharing barang K-pop merchandise. Kemudian revenue streams yaitu modal awal dari dana pribadi. Dan yang kedua, sistem bagi hasil apabila dana sudah terkumpul. Kemudian ada 4P. P yang pertama yaitu produk. Produk di sini yaitu berbagai varian produk yang kami tawarkan seperti membership reguler, membership BTS, merch box 3, merch box 5, merch box 6, season greeting BTS 2022, MPC set BTS, dan MPC set TXT. Kemudian ada berbagai varian harganya mulai dari Rp350.000 yang paling murah hingga yang paling mahal yaitu Rp1.050.000. Dengan catatan harga ini dapat berubah sewaktu-waktunya. Kemudian yang ketiga yaitu promotion, membuat postingan menarik untuk membantu menjual produk di Instagram together.id. Untuk jenis promosi yang akan kami lakukan itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu menawarkan kepada penggemar K-pop melalui group order. Ketika ada barang baru, kami akan menawarkan barang tersebut kepada penggemar K-pop yang tergabung ke dalam group order yang kami sediakan. Kemudian yang terakhir yaitu place. Place yang pertama itu mempromosikan produk melalui media online dengan memanfaatkan media sosial. Jadi place yang kami maksudkan di sini adalah tempat di mana kami akan memasarkan produk kami. Kemudian place yang kedua yaitu cakupan pemasaran secara global. Maksudnya di sini cakupan pemasaran dari usaha kami ini tidak hanya terbatas di Indonesia saja, tapi bisa di luar Indonesia. Oleh karena itu kami menyebutnya sebagai cakupan pemasaran secara global karena usaha ini memiliki peluang yang luas baik di dalam Indonesia maupun secara global. Karena melihat dari banyaknya penggemar K-pop di seluruh dunia, jadi usaha ini merupakan usaha yang sangat bagus dan memiliki peluang pemasaran yang sangat luas dan tidak terbatas. Kemudian dapat dilihat 5 forces analysis kami yang terdiri dari threat of new entrants, yaitu memerlukan dana atau modal dan teknologi yang tinggi, memerlukan hak paten, merek dagang, skala ekonomi, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu bargaining power of suppliers, yaitu mengacu pada tekanan yang dapat diberikan pemasok kepada perusahaan dengan menaikkan harga, menurunkan kualitas, atau mengurangi ketersediaan produk dalam kerangka kerja. Yang ketiga yaitu bargaining power of buyers, yaitu kami sebagai pebisnis baru akan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan beberapa cara, terutama melalui harga dan kualitas input, spesifikasi, dan kebijakan kredit.
Yang keempat yaitu trade of substitutes, yaitu produk pengganti merupakan salah satu kekuatan yang dapat mempengaruhi profitabilitas industri. Dan yang terakhir yaitu rivalry among existing competitors, yaitu persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama. Loyalitas pelanggan yang rendah, produk dapat digantikan dengan cepat, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Kemudian analisis Pestel. Yang pertama yaitu faktor politik. Nah, pada faktor politik ini pemerintah memberikan fasilitas kepabean, di mana pemerintah memperbolehkan perusahaan kawasan berikat menjual barang produksinya ke dalam negeri tanpa mengurangi kuota yang sudah ditetapkan dan memperbolehkan perusahaan dengan fasilitas kemudahan impor. Ada pula ekspor kita yang bertujuan untuk menjual barang hasil produksinya ke dalam negeri dengan maksimal 50% dari nilai ekspor yang sebenarnya. Selanjutnya faktor ekonomi. Nah, dikarenakan penjualan produk ini termasuk ke dalam bidang impor dan pastinya dikenakan pajak, maka bisnis ini bisa menjadi penopang dalam perekonomian di Indonesia, terutama dalam meningkatkan pajak negara. Kemudian faktor sosial. Nah, sebagaimana peminatan K-pop yang saat ini terbilang cukup besar di seluruh dunia, hal ini menjadikan usaha yang berhubungan dengan K-pop memiliki peluang yang sangat bagus. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Kita dapat melihat perkembangan teknologi saat ini, di mana pemanfaatan media sosial dalam bisnis menjadi pilihan yang sangat bijak untuk penjualan sampai pemasaran. Kemudian faktor environment, di mana produk ini berpeluang besar di Indonesia sebagai tempat asal usaha ini. Namun, dalam menanggapi isu degradasi budaya, kami mengembangkan bisnis untuk memasarkan produk lokal pula. Yang terakhir yaitu legal. Nah, produk ini harus mematuhi ketentuan kepabean agar pengadaan barang dapat dimaksimalkan. Kemudian kami juga harus mematuhi ketentuan cukai dan pajak atas impor barang agar pelayanan sesuai dan terjaminnya cash flow perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari perusahaan kami. Yang pertama, strength. Kekuatan dari perusahaan kami memiliki kecepatan dalam pelayanan informasi yang pastinya kami juga terpercaya dan tentunya memiliki harga termurah dan terjangkau. Yang kedua yaitu weakness. Kelemahan dari perusahaan kami yaitu dalam pengiriman barang dari luar negeri, di mana dalam pengiriman tentunya harus memiliki ketentuan minimal berat untuk satu box. Hal ini untuk meminimkan biaya pengiriman. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Perusahaan ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang kami gunakan, dan juga belum banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang serupa, dan kemungkinan di masa depan kami akan menjangkau negara-negara lain dan memiliki transportasi sendiri. Dan yang terakhir yaitu trade. Untuk ancaman sendiri yaitu terjadinya kerusakan barang di bea cukai, dan tentu ini di luar kendali kami, namun pastinya kami akan berusaha meminimalisir kerugian. Selanjutnya yaitu company profile. Di sini kami memberi nama perusahaan kami yaitu Together ID, yang maknanya bahwa kami akan bersama-sama dalam membangun bisnis ini. Kemudian dalam logo perusahaan kami ini terdapat gambar dua tangan yang saling menarik satu rantai. Di sini simbol rantai merupakan bentuk yang mewakili hubungan yang kuat, dan rantai yang saling berkaitan ini memberikan arti bahwa adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Yang artinya perusahaan kami ini akan menggandeng para customer kami untuk mencapai tujuan dari berdirinya perusahaan ini. Dan kata to get here di sini yang berarti untuk sampai ke sana, kami memaknainya sebagai tujuan dari perusahaan kami nantinya. Dan kata there yang kami maksudkan adalah tempat di mana perusahaan kami akan di puncak kesuksesan yang seperti kami harapkan. Lalu, perusahaan kami ini bergerak dalam bidang jasa, di mana kami menawarkan dua pilihan menarik untuk para customer. Yang pertama, kami menawarkan jasa warehouse di Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Untuk barang dari Korea Selatan dan Jepang, tentunya kami membantu mengurus barang tersebut sampai ke tangan customer. Dan yang kedua, kami menawarkan jasa pencarian barang seperti K-pop merchandise, makeup, skincare, dan juga fashion dari Korea Selatan. Lalu selanjutnya, dalam berdirinya sebuah perusahaan tentunya harus memiliki struktur yang akan mengatur jalannya perusahaan itu nantinya. Nah, Together Team sendiri ada Andelia Lisa Pandeti sebagai CEO yang nantinya akan merancang visi perusahaan, memprediksi tren pasar, dan juga nantinya akan merancang visi perusahaan. Dan selanjutnya ada saya, Vanessa Anastasia, sebagai COO yang bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, memperhatikan keluhan karyawan dan menyampaikannya kepada CEO.
Kemudian ada Ristiani sebagai CMO yang nantinya akan melaksanakan riset pasar dan mengatur transaksi keuangan. Lalu juga ada Ulfa Rahma sebagai CTO yang akan mengelola pengembangan produk. Lalu Destia Alfitri Handayani sebagai wakil penjualan yang bertugas mengembangkan strategi pemasaran dengan ide-ide yang baru dan menarik, serta mengamati kebutuhan konsumen yang dibantu oleh CMO. Dan yang terakhir ada Angelita sebagai CFO yang akan menarik atau merekrut customer yang memerlukan jasa kami. Halo teman-teman, it's Together ID. Nah, buat teman-teman K-popers yang masih suka bingung buat belanja merchandise atau barang-barang dari Korea ataupun Jepang, atau pengen beli di online shop tapi takut online shopnya nggak trusted, atau kadang harganya nggak sesuai di kantong. Nah, teman-teman bisa lihat video ini dulu ya. Jadi gimana teman-teman? Udah tertarik kan buat belanja di Together ID? Nah, buat kalian yang tertarik belanja di Together ID, kalian bisa hubungin kita di kontak yang udah tersedia ya. Happy shopping teman-teman! Baiklah, untuk selanjutnya ada data pemasukan dan juga pengeluaran dari Together ID, di mana setiap bisnis mesti mempunyai modal. Modal awal dari Together ID ini ada 2.900.000, di mana yang 500.000-nya itu dialokasikan sebagai pengguna jasa dari warehouse, dan sisanya 2.400.000 dialokasikan sebagai dana pribadi Together ID ini. Dan selanjutnya ada data pengeluaran modal Together ID, dan total pengeluarannya itu sebesar 4.115.000. Jenis barang yang kita beli ada Army Membership Merch Pack dengan total 2.400.000, Season Greeting 587.000, dan juga MPC BTS dengan total 1.128.000. Baiklah, selanjutnya yaitu data pendapatan Together ID. Di sini barang pertama yang terjual yaitu Merchbox 3. Merchbox 3 ini merupakan salah satu barang dari 4 barang yang akan diterima dari Army Membership Merch Pack yang terjual dengan harga Rp1.200.000. Yang kedua ada Merchbox 5. Ini juga barang yang akan didapat dari Army Membership Merch Pack yang terjual dengan harga Rp1.100.000. Ketiga, kita ada open sharing untuk Merchbox 6. Ya, ini juga merupakan salah satu barang dari Army Membership Merch Pack yang terjual dengan harga Rp1.700.000. Keempat, kita open sharing lagi untuk Season Greeting terjual dengan harga Rp1.050.000. Dan yang terakhir, kita open sharing lagi untuk MPC BTS yang terjual dengan harga Rp2.010.000. Dan jika ditotalkan keseluruhannya menjadi Rp7.060.000. Selanjutnya yaitu profit dari Together ID. Di sini pendapatan yang kami terima yaitu sejumlah uang Rp7.060.000. Pengeluaran Together ID yaitu sebesar Rp4.115.000, dan jika ditotalkan maka pendapatan bersih yang diterima oleh Together ID adalah Rp2.945.000. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.